Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Kita lanjutkan di KD yang kelima untuk pertemuan yang kedua. Untuk KD yang kelima atau pertemuan 13, yang ke-13 untuk seluruh materi yang kita ajarkan di semester ganjil ini. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Harapannya pagi ini kalian sudah siap, semangat untuk mengikuti pelajaran. Harapannya nanti pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, sehingga kalian nanti bisa dengan mudah memahami apa yang disampaikan di pertemuan kali ini. Baik, pada minggu yang lalu kita telah membahas KD yang kelima ini. Kita telah membahas tentang peralatan-peralatan tangan yang nanti akan sering digunakan di bidang kelistrikan elektromekanik. Ya, kalau kita singgung sedikit, minggu lalu kita telah bahas masalah tang. Macam-macamnya tang itu ada apa kemarin? Ada tang potong, ada tang bulat, ada tang kripping, bahkan sampai kita membahas tang press kun hidrolis. Semoga materi minggu yang lalu tetap kalian kuasai, tetap kalian pahami, sehingga pada pertemuan kali ini nanti kalian sudah tinggal belajar memanfaatkannya, kan begitu. Artinya menggunakan atau mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, siap ya? Kita lanjut. Baik, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan atau kita pelajari pertemuan minggu sebelumnya, kita sekarang di KD yang kelima belajar tentang memilih alat dan bahan kerja kelistrikan elektromekanik. Minggu lalu sudah saya singgung sedikit, tang potong, tang bulat, tang kombinasi, tang kripping itu sudah kita pelajari. Sekarang kita belajar pada materi sambungan kabel. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Sambungan kabel, kenapa kita belajar ini? Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, nanti di dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik, mau tidak mau kita akan menjumpai beberapa titik yang harus dilakukan penyambungan kabel. Oleh karena itu, kalian harus bisa memahami dan mengimplementasikan mana jenis sambungan yang nanti akan kita gunakan. Nah, ya, yang perlu diperhatikan di dalam nanti melakukan pekerjaan sambungan kabel adalah bahwa kabel itu harus kuat, harus rapi, harus baik dan benar sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Di mana ya kita acuannya kalau terkait dengan pelajaran atau terkait dengan pekerjaan instalasi listrik, berarti acuan rapi, baik dan benarnya itu berdasarkan PUIL yang berlaku. Bisa dipahami ya? Nah, secara umum ketika kita melaksanakan atau kita akan melaksanakan pekerjaan sambungan kabel, bahwa kabel itu haruslah kita kupas isolasinya. Dua bagian kabel yang ingin kita sambung, ya, isolasinya harus kita kupas biar terjadi sambungan yang 100% nyambung gitu loh, kalau tembaganya yang kita sambung, bukan isolasinya, sehingga harus kita kupas, kita buang isolasinya ya, dimengerti ya. Nah, begitu sudah kita kupas, maka dua bagian kabel tersebut kita sambungkan dengan teknik-teknik penyambungan yang nanti akan kita pelajari. Setelah selesai disambung, jangan lupa apa? Diisolasi dengan bahan-bahan isolasi. Ya, bisa dipahami. Nah, kenapa harus diisolasi? Karena kabel yang tadi kita kupas tentu kan sudah tidak memiliki isolasi pembungkus kabelnya karena sudah kita lepas. Hingga setelah selesai penyambungan kita isolasi. Ya, isolasinya ya bisa dari bahan-bahan isolasi macam-macam, ada yang dari plastik, ada yang dari karet, atau mungkin juga bisa ada dari kain yang dipernis. Itu untuk bahan-bahan isolasi kabelnya. Ini gambaran umum
bagaimana kita nanti di dalam melaksanakan pekerjaan penyambungan kabel. Intinya adalah, kalau saya ulangi, saya ringkes, bahwa kabel atau dua bagian kabel yang akan kita sambung, isolasinya dilepas dulu, dikupas. Nah, tinggal tembaganya kan. Nah, tembaganya kita sambung sesuai dengan jenis sambungan yang memang diizinkan pada titik-titik tersebut. Setelah disambung sedemikian rupa, selesai, berarti kita nanti sambungan itu kita isolasi untuk menghindari apa? Menghindari hubung singkat. Ya, pahami ya? Pahami. Atau mungkin pada jenis sambungan tertentu ada komponen yang digunakan untuk menutup sambungan tersebut. Apa itu ya? Nanti kita pelajari setelah pada slide berikutnya atau pada materi berikutnya ini. Baik, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Nah, seperti itu. Ya, kalian lihat di layar kalian. Nah, itu di layar kelihatan bahwa seseorang tersebut sedang melakukan penyambungan, selesai. Nah, ketika selesai itu dia bungkus dengan isolasi. Seperti itu harinya. Rapi, harus rapi. Ya. Biar keindahan dan kerapiannya terjaga. Jangan asal mengisolasi. Nah, tadi kita kan sudah mengetahui apa dan bagaimana ya, bagaimana kenapa kok kita bicara belajar sambungan di bidang instalasi listrik. Nah, sekarang syaratnya apa? Nah, syaratnya apa agar sambungan yang kita lakukan itu memenuhi persyaratan, dikatakan baik, dikatakan benar, dikatakan sesuai dengan standar teknis. Nah, acuannya kita harus melihat ke referensi yang ada. Referensinya apa? Berarti referensinya, karena kita bekerja di bidang ketenaga listrikan, yang dijadikan referensi adalah PUIL. PUIL yang terbaru, PUIL 2000 atau PUIL 2000 revisi PUIL 2011 sebagai revisi tambahan dari PUIL 2000. Saya nanti akan membahas mengenai syarat-syarat sambungan listrik yang kita laksanakan atau kita lakukan. Apa saja? Di antaranya bisa kalian lihat bahwa semua sambungan listrik harus baik dan bebas dari gaya tarik. Artinya apa? Benar-benar kuat, tidak ada, ketika ada tarikan itu tidak kayak semacam apa ini? Anggang-anggang apa bahasa Indonesianya apa ya? Ya terpengaruh lah, harus benar-benar kuat, mengikat begini sambungan itu, tidak mudah goyang, tidak mudah goyah. Nah, ini kemudian apalagi bahwa sambungan antar penghantar, ya, sambungan, sekali lagi, sambungan antar penghantar dan perlengkapan listrik dibuat sedemikian hingga terjamin kontak yang aman dan handal. Jadi pastikan bahwa dua permukaan kabel yang kita sambung itu kontaknya itu 100%. Nah, sehingga ya tadi keamanannya terjamin, handal, distribusi arusnya nanti atau ya distribusi arusnya itu nanti terjamin lancar, karena memang yang kita sambungkan benar-benar sudah kita antisipasi dengan kekuatannya tadi. Ya, berikutnya gawe penyambungan. Nah, perlengkapan penyambungannya seperti terminal tekan, penyambungan puntir tekan, penyambungan dengan solder harus sesuai dengan bahan pengantar yang disambung. Karena kita tahu bahwa kabel-kabel yang ada itu memang sebagian besar terbuat dari tembaga, tetapi ada beberapa yang terbuat dari logam-logam lain seperti aluminium atau paduan dari logam yang lain. Jadi kita harus sesuaikan itu tadi. Ya. Nah, syarat berikutnya apa? Penghantar yang tidak sejenis. Nah, kita perhatikan, penghantar yang tidak sejenis tidak boleh disatukan dengan sambungan puntir. Nah, kecuali alat penyambung itu cocok dengan penggunaannya. Ya, dipahami ini. Syarat berikutnya, sambungan pada penghantar dan pada terminal harus terjamin tidak membahayakan dan merusak penghantar. Ini beberapa syarat yang harus kalian ketahui dan kalian terapkan nanti ketika melaksanakan pekerjaan sambungan listrik. Sekali lagi, silahkan rujukan-rujukan ini atau keterangan-keterangan ini kalian
klopkan dengan referensi yang ada di kuil tadi, kuil 2000 atau kuil 2011, silahkan. Barangkali nanti ada kalimat-kalimat penjelas untuk lebih memperjelas apa yang telah saya sampaikan. Tapi jika malah menimbulkan pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya siap layani kalian dalam memberikan atau memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang ingin kalian tanyakan tadi. Baik, sampai di sini kira-kira bisa kalian pahami ya. Nah, tadi kita mengapa, apa, dan bagaimana kok di listrik itu harus ada sambungan. Sudah kita singgung sedikit secara umum tadi. Kita juga sudah mempelajari syarat-syarat sambungan listriknya. Ya. Baik, jika dua hal ini sudah kalian pahami, kita lanjut ke macam-macam sambungannya. Yang pertama, kita akan belajar sambungan mata itik. Nah, sambungan mata itik itu seperti apa sih? Nah, sambungan mata itik ini digunakan untuk menghubungkan penghantar dengan komponen-komponen pada terminal kabel agar sambungan lebih kuat. Pembuatan mata sambungan dapat dilakukan dengan menggunakan tang apa kemarin minggu yang lalu, tang bulat. Nah, minggu lalu kan kalau tidak kalian lupa, itu kan sudah saya berikan keterangan. Di situ ada tang bulat. Salah satu kegunaan dari tang bulat adalah untuk membuang atau membuat, bukan membuang ya, membuat sambungan mata itik. Ada bulatan-bulatan yang bisa digunakan dengan menggunakan tang pembulat tersebut. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita membuat mata sambungan mata itik? Yang pertama tentu saja bahwa bulatan, jangan pernah membulatkan bulatan mata itik itu ke arah kiri. Karena apa? Ketika nanti dipasang dan bautnya atau skrupnya dikencangkan, itu akan saling berlawanan sehingga sambungan mata itiknya akan menjadi terbuka. Itu tidak boleh. Ya. Hal kedua yang perlu diperhatikan apa? Nah, bulatan disesuaikan dengan ukuran atau diameter dari baut yang akan kita gunakan untuk tempat sambungan mata itiknya. Tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh terlalu kecil, harus pas. Terlalu besar kita nanti nggak akan bisa membuat sambungan yang baik karena nggak akan pernah tersambung ke bautnya, bisa mudah lepas. Terlalu kecil ya tentu nggak bisa masuk ke bautnya karena bautnya terlalu besar, sambunganmu mata itikmu terlalu kecil sehingga nggak bisa masuk ke bautnya itu. Ya, seperti apa sih? Nah, seperti ini. Nah, lihat itu yang ini isolasi ya, warna biru ini isolasi, itu yang anggaplah ini warna tembaga ya. Nah, ini ada melingkar ya, kalian lihat itu melingkar gini. Nah, melingkar itu ya, melingkar. Set, di tengah-tengahnya itu ada skrup atau baut ya, skrup. Nah, besarnya lingkaran bulatan itu disesuaikan dengan besarnya baut atau skrup itu tadi. Bisa dipahami ya. Nah, karena kan kita pernah singgung juga di pertemuan sebelumnya, untuk pada terminal tertentu memang bisa kita gunakan sepatu kabel. Nah, jika kita tidak memiliki atau memang tidak ada sepatu kabel yang sesuai, nah, mata itik ini bisa kita gunakan. Bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Jenis atau macam sambungan kabel berikutnya adalah sambungan ekor babi atau pigtail. Bagaimana itu? Kita lihat. Menyambung dengan cara sambungan ekor babi adalah cara yang paling sederhana atau paling umum kita lakukan. Hampir sebagian besar kita itu ketika menyambung kabel menggunakan atau memakai sambungan ekor babi ini. Fungsi sambungan ekor babi ini digunakan untuk menyambung
atau mencabangkan satu atau beberapa kabel pada titik tertentu. Penggunaan sambungan SARA ini sering dijumpai pada kotak sambung. Tahu ya kotak sambung ya? Namanya kotak sambung, tapi bentuknya rata-rata bulat. Ada yang punya 1 jalur, 3 jalur, 4 jalur, itu tergantung nanti berapa titik itu memerlukan berapa jalur, sehingga kotak sambung yang tepat ya menyesuaikan. Nah, ketika kita menggunakan di kotak sambung itu, kita menggunakan sambungan puntir atau sambungan ekor babi, bukan puntir ya, maaf, sambungan ekor babi, maka untuk pekerjaan akhirnya bisa kita tutup dengan isolasi, atau kalau kita punya komponen penutup bisa kita tutup dengan nama komponen lasdok sebagai pengikat sekaligus sebagai isolasinya. Seperti apa sih wujudnya sambungan ekor babi? Kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat seperti ini. Ya. Ini ada kabel dikupas seperti biasa, 2 kabel ya dikupas. Kemudian kabel kupasan itu kita buat buntiran seperti itu ya, dengan menggunakan tang, tentu saja jangan menggunakan tangan ya, nggak akan kuat, hasilnya nggak akan kuat, nggak akan maksimal. Nah, sisa kabel dipotong, sisa kabel yang tidak terpakai untuk sambungan ini, untir seperti ini, dipotong. Nah, setelah itu ditutup dengan, nah ini komponen di sebelah sana, lasdok. Kalau nggak punya, ya isolasi biasa. Isolasi biasa kita bisa gunakan untuk menutup hasil sambungan ekor babi ini. Paham ya sampai sini ya? Ini sangat sederhana dan saya yakin yang paling sering kalian gunakan. Secara nggak sadar kalian pernah melakukan ini. Secara nggak disadari, ketika disuruh nyambung misalkan sama bapak atau siapa di rumah, ketika ada sedikit kerusakan di bidang kelistrikan di rumah, misalkan kalian nyambung, biasanya seperti ini. Disadari atau tidak, kalian pernah melaksanakannya. Ya, inilah yang namanya sambungan ekor babi atau pigtail. Bisa dipahami ya? Lanjut kalau bisa. Sambungan puntir sekarang. Nah, sambungan puntir digunakan untuk menyambung antara 2 kabel, ya, antara 2 kabel yang berbentuk garis lurus. Nah, jadi ketika ada satu penghantar yang lurus, kemudian di tengah-tengahnya perlu sambungan, maka sambungan yang tepat digunakan di sana adalah sambungan puntir. Ya, karena apa? Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa, kadang-kadang memang di dalam pekerjaan kelistrikan itu harus menyambung kabel dengan cara direntang karena adanya pertimbangan misal untuk penghematan bahan atau adanya isolasi kabel yang cacat, yang terpaksa kabel tersebut harus dipotong untuk kemudian disambung lagi. Misal ini gambarannya adalah kalian memasang di sebuah indoor atau aula besar, aula itu 25 meter, lebarnya 25 meter atau lebih lah ya. Nah, di rentang titik pojok kanan ke kiri sana sekitar 25 meter itu, di tengah-tengahnya itu ada isolasi kabel yang rusak. Mau nggak mau kalian harus melakukan penyambungan di sana, dipotong bagian yang rusak, dibuang. Nah, caranya ya harus dengan sambungan puntir ini. Nggak bisa dengan pigtail. Nggak bisa dalam artian tidak tepat penggunaannya. Kalau hasil sambungannya ya bisa aja nyambung, tapi dilihat tidak rapi, tidak indah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kita jangan hanya bicara masalah pokoknya nyambung, tidak. Ini ada peruntukan-peruntukan tertentu bagi kita yang orang-orang yang berkecimpung di bidang kelistrikan yang harus kita ikuti dan kita patuhi. Ya. Nah, sambungan puntir ini ada 2 jenis. Yang pertama bill hangers ya. Yang kedua adalah Western Union. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ini sambungan bell hangers puntir ya. Ini lihat. Nih, yang ini adalah bell hangers.
bawahnya ini Western Union. Kira-kira bedanya di mana? Nah, ini sama-sama sambungan kabel lurus, ya, bentangan lurus sama-sama. Nah, ini putus di tengah-tengahnya, sambung dengan cara seperti ini. Bisa pakai bell hangers, bisa memakai yang bawah Western Union, mana yang paling kalian kuasai. Fungsinya sama. Melihat bedanya, lihat. Bedanya hanya pada jumlah puntiran aja sebenarnya. Ya. Ini lihat, yang bell hangers yang tengah hanya 1 kali untiran, Western Union berkali-kali untiran. Sisanya di kanan kirinya sama. Ya, mana yang menurut kalian yang paling mudah untuk dilaksanakan? Silahkan. Ini, ya, ini sambungan puntir. Sekali lagi, sambungan ini digunakan ketika ada rentangan kabel yang panjang, di tengah-tengahnya itu ada masalah, misalkan ada kecacatan isolasi atau mungkin memang kabel ini sudah putus, mau putus katakanlah. Mau nggak mau kan kalian harus menyambung seperti ini, pakai sambungan puntir, baik pakai bell hangers maupun pakai Western Union. Silahkan mana yang paling kalian kuasai dan nyaman untuk dilakukan. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kalau bisa kita lanjut jenis sambungan yang berikutnya, sambungan bolak-balik. Sambungan bolak-balik sama sebenarnya, ada 2 jenis sambungan kabel yang perlu disambung, ya. Kabel yang direntangkan tiba-tiba mengalami masalah, tentu 2 kabel ini perlu disambung. Nah, cuma biasanya untuk bolak-balik ini pada kabel-kabel yang penampangnya paling enggak 4 mm-an. Bentuk sambungan ini sebenarnya ada 3 jenis, ada bolak-balik, ada Britania, ada Scarf. Tetapi yang paling sering digunakan itu bolak-balik dan Britania. Yang bolak-balik seperti ini. Nah, 2 kabel ya. Yang lihat ada 2 kabel ini jelas. Seperti itu bolak-balik. Kabel yang sebelah kiri kalian ya mengunci di kanan. Kabel dari kanan kalian mengunci di sebelah kiri. Makanya disebut bolak-balik. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, yang Britania bagaimana? Nah, yang Britania kita membutuhkan 1 kawat kecil ya secukupnya. Jadi misalkan gini, ada 2 kabel kan ini, ya ini kabel ini sama ini satunya ini, kita potong, kita kupas seperti ini, kita letakkan. Nah, setelah disatukan seperti itu tadi, kita butuh 1 kawat lagi untuk mengunci. Yang tengah-tengah ini kawat lagi, kawat yang sudah isolasinya sudah dikupas, kita kunci ke sana, sana. Nah, ini untuk sambungan Britania. Jadi kalau bolak-balik ini tidak butuh kawat tambahan, kalau yang ini butuh kawat tambahan. Kawat saja yang sudah dikupas secukupnya. Melihat dari nanti luasan yang akan kita sambung, ya, bisa dipahami ya. Jadi ini hanya cukup 2 kabel cukup. Kalau ini ada 2 kabel plus 1 kawat yang sudah terkupas isolasinya. Ini sambungan bolak-balik. Sekali lagi ada 3 jenis, tetapi yang paling sering digunakan ya ini bolak-balik sama Britania. Nanti kita akan mempraktekkan ini semua pelan-pelan. Ini kita bicara konsep dan teorinya bagaimana, ya. Baik, lanjut. Kalau begitu, mencabang kabel datar. Nah, mencabang kabel datar digunakan untuk mencabang atau mengambil jalan pintas agar menghemat penggunaan kabel dan praktis dalam pengerjaannya. Kira-kira bagaimana gambarannya ini? Digunakan untuk mencabang atau mengambil jalan pintas agar menghemat penggunaan kabel dan praktis dalam pengerjaannya. Ya, sambungan ini dapat dilakukan tanpa harus memutus kabel utama, melainkan hanya dikupas sebagian
sesuai kebutuhan secukupnya. Kemudian pencabangan kabel datar ini dilakukan saat mencabang kabel antar roll sekat dan bisa dilakukan di dalam kotak sambung. Jadi sekali lagi, pencabangan kabel datar ini dapat dilakukan saat mencabang kabel ya data, atau bisa dilakukan di dalam kotak sambung. Bentuk pencabangan datar ini bisa untuk cabang tunggal, single plane joint, atau bisa juga dalam bentuk cabang ganda, cross plane joint. Nah, langkah untuk membuat pencabangan kabel ganda hampir sama dengan kabel tunggal, namun pada cabang ganda ditambah satu lagi sambungan yang bisa diletakkan di samping sambungan pertama dengan arah yang berlawanan. Nah, silakan disimak kalimat-kalimat ini diulang-ulang. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama sambungan kabel datar untuk bentuk tunggal, single plane joint. Seperti ini bentuknya. Jadi ada kabel datar, ini yang horizon, dikupas secukupnya tanpa diputus, nggak perlu diputus. Nah, yang ini adalah pencabangan kabel datarnya. Nanti kita kupas juga, kita lilitkan di sana. Nah, ini bentuk sambungan kabel datar bentuk tunggal. Nah, yang bentuk ganda bagaimana? Kita lihat. Nah, jika kita memerlukan sambungan ke arah lagi selain, ya misalkan ada yang mau, ini kan horizon ya, yang bawah ini lihat horizontal, tiba-tiba ada kebutuhan dua pintasan di sini, ya kita buat dua di sini, satu untuk misalkan untuk nyalakan CPU sebelah kanan, yang satunya lagi ini misalkan yang ini untuk CPU sebelah kiri. Jadi kita perlu dua sambungan di sana, ya silakan, nggak perlu diputus. Yang horizontal ini ya nggak diputus. Jadi pahami ya. Nah, nanti tinggal mencabang saja di sini, cabang datar. Nah, ini kan datar satu, nanti misalkan ada butuh dua, ya kasih satunya lagi, satu lagi. Bisa dipahami ya. Nah, baik, kalau bisa dipahami berarti kita sedikit ulanglah ya. Misalkan gini ya, ini kan kalau memang belum begitu dipahami, dibaca lagi nih tulisan-tulisan ini, dibaca lagi, atau keterangan saya diulang lagi, diputar-putar lagi. Sekali lagi, kabel datar ini digunakan untuk mencabang ya, atau mengambil jalan pintas agar menghemat menggunakan kabel dan praktis dalam pengerjaannya. Misal di rumah kalian, ya di rumah kalian, misal dari ruang tamu, ya di ruang tamu itu atau di ruang tengah, kalian butuh sumber lagi. Nah, butuh sumber di sana, ya. Nah, daripada kalian ngambil mungkin sumber dari stop kontak yang ada di dapur misalkan, atau stop kontak yang ada di ruang tamu. Nah, di ruang tengah ini kan ada saluran, kamu ambil aja di sana, bawah, turunkan ke bawah. Nah, itu jalan yang namanya jalan pintas dan menghemat kabel. Karena kalau kamu ngambil dari sumber yang lain, nah itu berapa meter kabel yang dibutuhkan? Bisa dipahami ya. Tetapi jenis sambungannya seperti ini, jangan yang ekor babi, yang puntir ya. Makanya kita kenalkan berbagai macam jenis sambungan kabel ya. Tentu saja setelah selesai harus ditutup dengan isolasi, itu pasti ya. Di sini penggambaran sehingga enggak kita tutup. Kalau ditutup nanti kalian tidak melihat bentuk sambungannya seperti apa ya. Jadi selesai semua jenis sambungan, selesai dikerjakan, harus ditutup dengan isolasi. Nggak boleh terbuka seperti ini bahaya. Bisa dipahami ya. Oke, baru kita lanjut. Nah, sekarang mencabang kabel simpul. Ini jenis sambungan yang akan kita kenalkan di
materi KD yang kelima ini. Ini ya kabel simpul ini. Kita lihat node tab join. Nah, pencabangan kabel simpul yaitu untuk menghasilkan jenis pencabangan kabel datar yang lebih kuat. Nah, jadi sebenarnya hampir mirip dengan kabel datar tadi, tapi ini lebih kuat. Lebih kuatnya gimana? Ya karena ada ikatan simpul, ada tali semacam nali. Nah, kalau kabel datar kan tidak, hanya kekuatannya pada puntiran kabel tadi, ya kan, yang tadi. Nah, tapi kalau kabel simpul ini lebih kuat, kenapa? Karena ada ikatan simpulnya. Mencabang kabel simpul sama dengan mencabang kabel datar sekali lagi ya, namun memiliki ikatan simpul agar ikatan pada kawat lebih kuat. Nah, sekali lagi saya tegaskan. Nah, bentuk pencabangan simpul bisa untuk cabang simpul tunggal maupun simpul ganda. Seperti ini bentuknya. Tunggal ya, yang ini ganda. Kalian lihat bedanya dengan mencabang kabel datar itu di sini. Ini lihat. Nah, ini ada simpul. Jadi langkah pertama kamu buat simpulnya ini dulu ya. Jadi kabel yang horizon ini dikupas secukupnya, tidak perlu diputus ya. Terus kamu ambil kabel satu lagi untuk yang pencabangannya, buat simpul dulu. Setelah simpulnya selesai dibuat, nah kelebihan simpulnya itulah yang dililitkan di sini. Nah, ini dililitkan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi dengan adanya simpul ini tentu lebih akan mengunci. Dia akan mengunci dari kabel ini lebih kuat, tidak mudah goyang, tidak mudah goyang. Ya, yang bawah pun demikian. Karena ganda berarti ada dua kabel yang akan kita gunakan di sana. Saling mengunci ini, lihat. Nah, saling mengunci. Lihat, ya kan? Saling mengunci. Sama. Ini yang ini dibuat begitu ya, dililitkan, yang atas juga begitu, dililitkan. Nanti berarti di sana ada 3 kabel. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa dipahami, materi sambungan kabel telah selesai kita pelajari. Tentu lebih ada banyak lagi sebenarnya jenis sambungan kabel, tetapi di pertemuan kali ini kita cukupkan di sini untuk macam-macam pencabangan kabelnya atau sambungan kabelnya. Tadi mulai pertama dari apa? Mata itik, kemudian ekor babi, kemudian puntir, kemudian mencabang kabel datar, kemudian kabel simpul. Nah, tolong benar-benar kalian pahami, benar-benar kalian nanti laksanakan, karena pembelajarannya ini kalian laksanakan benar-benar diulang-ulang, karena nanti kita akan mencoba untuk mempraktekannya. Pada pertemuan selanjutnya. Jadi perlu sekali lagi saya tekankan, bermacam-macam sambungan ini pada intinya adalah kuat. Setelah selesai harus kalian tutup dengan isolasi atau komponen-komponen yang disediakan. Baik yang mulai mata itik sampai dengan kabel simpul ini, intinya adalah kekuatan dan kerapian. Setelah itu baru ditutup dengan isolasi, pasti. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekali lagi saran saya, silakan video pembelajaran ini diulang-ulang dari awal agar kalian memahami macam-macam sambungan listrik yang akan nanti kita laksanakan. Agar ketika praktekum nanti kalian sudah punya gambaran 60-70%. Syukur-syukur sudah 100%, sehingga ketika praktikum tinggal go. Kan begitu. Baik, jika sudah kalian ulang-ulang, sudah kalian perhatikan betul, simak betul apa yang sudah saya sampaikan. Nah, saatnya saya akan menguji kalian. Ini, silakan ini nanti dikerjakan. Hasilnya dikumpulkan lewat media yang telah saya siapkan di Google Class kita. Oke, bisa dipahami ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Saya kira untuk materi KD yang kelima ini 2 kali pertemuan selesai teorinya. Berarti minggu depan kita penilaian harian.
Silakan dipelajari dengan baik, diulang-ulang mulai pertemuan pertama, video pertama dengan video yang pertemuan kedua ini untuk KD yang kelima, karena minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian. Terima kasih atas segala perhatian, tetap jaga kesehatan, motivasi belajar ditingkatkan, jangan pernah takut untuk melaksanakan atau melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas, terutama takut salah, jangan pernah itu. Jauhkan, singkirkan jauh-jauh perasaan takut salah, karena nanti kalau kalian terlalu takut salah nggak akan pernah mencoba, akhirnya nggak pernah ngerti. Silahkan laksanakan tugas sebisa-bisanya, semampunya. Saya akan hargai sekecil apapun jerih payah kalian, akan tetap saya hargai. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.